Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya sudah semangat, Bu, tapi masih salah. Salah atau benar jawabnya? Salah atau benar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih enak didengarnya, benar kan? Enakan waalaikumsalam apa waalaikumsalam? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Wa salawatullahi al-barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala jami'i ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ali kullin minhum wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi in kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam afdalus shaumi ba'da Ramadan shaumu Muharram wa afdalus salati ba'dal fariidati salatul lail. Rawahu Muslim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa man ra'a wajhan nabiyyi fi manamihi bi zahira wa man ahabba ahla baitihi bi khalisa wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya sayyidi ya Rasulullah, ghillat ghillatuna, daqat hilatuna, ضعفت قوتنا, أدركنا لا تنسنا من شفاعتك يوم القيامة. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-A'raf Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustadz Wijaya. Saya hormati penasehat Masjid Al-A'raf Pak Ustadz Andi Wijaya, para alim ulama, para asatizah, tidak saya sebutkan namanya satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan limpahan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini tepat tanggal 1 Muharram.
Kalau kita melihat tanggalan, ya, perkiraan tanggal 1 Muharram itu semalam, betul atau tidak? Kemarin malam. Tapi karena mendung, ya, hilal tidak terlihat, maka istiqmal dibulatkan menjadi 30 hari, ya, maka jatuh tanggal 1 Muharram tepat pada malam hari ini. Para jamaah sekalian, bulan Muharram adalah salah satu bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang agung, bulan yang banyak fadilah-fadilah, keutamaan yang Allah berikan kepada umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bulan Muharram, ya, dikatakan termasuk Ashratul Hurum, termasuk bulan-bulan yang diharamkan? Ya, karena bulan ini berkaitan dengan peperangan, juga berkaitan dengan hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ketika kita masuk bulan Muharram, bulan yang baru di tahun yang baru, tafaulan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita juga berhijrah. Ya Bu, apa itu hijrah? Apa Bu? Pak, hijrah apa hijrah? Apa hijrah? Pindah. Hijrah itu pindah. Apa maksud pindah di sini? Bukan berarti ibu-ibu pindah ke rumahan sebelah, bukan. Bukan berarti pindah ke tempat yang lain, tidak. Menurut bahasa, hijrah bisa bermakna berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Kalau melihat hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hijrahnya beliau bukan karena takut, ya, akan tetapi menunaikan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Berarti hijrahnya dengan apa? Dengan tempat. Ya, berhijrah dengan tempat, dari tempat yang baik menuju tempat yang lebih baiklah lagi. Maka dengan masuknya bulan Muharram ini, kita harus berhijrah dari keadaan yang baik menuju keadaan yang lebih baik. Kalau seandainya kemarin sholat subuhnya masih bolong, kita hijrah, sholat subuhnya menjadi tidak bolong. Kalau seandainya maghribnya kelewatan karena sinetron yang asik ditonton sampai datang waktu isya, masuk waktu maghrib buru-buru sholat, itu hijrah atau bukan? Hijrah. Artinya berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Kalau seandainya tahun kemarin kita masih ada permusuhan, ya, kesal dengan orang lain, dengan saudara dan dengan tetangga, kita hijrah, kita maafkan, atau kita yang meminta maaf. Kalau seandainya di tahun kemarin kita ada iri, hasad, dengki kepada saudara kita, kita hijrah menuju apa? Menuju hati yang lebih bersih lah. Kira-kira siap atau tidak? Siap atau tidak? Harus siap. Makanya Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi, beliau menyebutkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, berpegang teguhlah kalian terhadap tali-tali Allah. Artinya apa? Berpegang teguh terhadap agama Islam. Wa la tafarraqu, janganlah kalian bercerai-berai, dan janganlah kalian saling adanya perbedaan. Ai fiddin, di dalam agama. Ya. Bukan berarti perbedaan di sini kaitannya bukan dengan furu', bukan. Kalau furu' fikih kita ada perbedaan. Yang satu sholatnya niatnya berbarengan dengan takbir. Itu mazhab siapa? Imam Syafi'i.
Kalau mazhab Imam Malik boleh niat terlebih dahulu baru takbir. Ya, terkadang kan ada di kita ini ada yang was-was benar. Ada gak di sini yang takbirnya itu Allah panjang gak jadi lagi? Ada? Ada atau tidak? Kok ibu-ibu nggak jawab? Bu, ada, Bu, ada. Ada. Ya. Kalau kita pakai mazhab Syafi'i, Allahu Akbar, ya, niatnya berbarengan dengan takbir. Kalau seandainya niatnya tidak berbarengan dengan takbir, maka takbiratul ihramnya tidak sah, salatnya tidak sah. Tapi ada dalam mazhab lain, yaitu mazhab Imam Malik. Ya, dalam mazhab Imam Malik, beliau siapa Imam Malik? Gurunya Imam Syafi'i. Ya. Gurunya Imam Syafi'i. Ya. Imam Malik belajar dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah belajar dengan Imam Nafi'. Imam Nafi' belajar dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar belajar dengan siapa? Dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah belajar dengan siapa? Malaikat Jibril. Ya. Dari malaikat Jibril kemudian kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada siapa? Kepada Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian kepada Imam Nafi', kemudian Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad ibnu Hanbal. Ya, mereka ini para pemikir-pemikir Islam. Ya, dalam mazhab Imam Malik, contoh misalnya kita baru sampai pintu di sana, kita sudah niat usolli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala, dan niat dari sana. Pas sampai di barisan, Allahu Akbar tanpa niat lagi, sah. Mazhab Imam Malik sah. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i nggak bisa. Ya, kapan bisanya? Ketika datang di barisan, ketika kita takbir Allahu Akbar, baru kita niat. Ya, niatnya dalam hati, nggak harus dalam hati. Usolli fardal maghribi, enggak. Kita sudah niat qasad, sudah maksud untuk melaksanakan sholat maghrib dalam hati kita, itu sudah terhitung nih dalam mazhab Imam Syafi'i. Nah, maksud perbedaan di sini dalam agama bukan masalah furu', bukan masalah fikih. Karena kata ulama, fikih perbedaan dalam furu', dalam cabang, dalam fikih adalah rahmat. Mana rahmatnya? Ini rahmatnya orang yang was-was, dia tidak bisa niat pakai dalam mazhab Syafi'i, dia bisa niat pakai mazhab Malik. Ada yang pernah umroh di sini? Banyak, mudah-mudahan yang belum umroh tahun ini Allah berangkatkan umroh. Amin. Yang yakin, ya, yakin. Umroh itu rezeki dari Allah, panggilan. Nggak harus orang yang punya uang. Karena orang yang punya uang belum tentu berangkat umroh. Ya, itu panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak sholat malam, doa pengen umroh. Ya, insya Allah berangkat. Nah, dalam umroh kalau kita lihat, ya mana Pak Haji, Bu Haji, atau Haji, kira-kira ketika kita tawaf berdesakan nggak dengan perempuan? Dengan laki-laki berdesakan nggak? Desakan. Kalau pakai mazhab Imam Syafi'i batal nggak? Kalau batal, tawafnya sah nggak? Tawafnya sah atau tidak? Tidak. Harus ngapain? Ambil wudhu lagi. Kira-kira untuk ngambil wudhu keluarnya mudah atau gampang? Susah. Susah keluarnya, maka apa? Pakai mazhab yang lain, pakai mazhab Imam Abu Hanifah. Ini yang disebut dengan rahmat. Coba kalau seandainya kita orang Indonesia mayoritas mazhabnya Imam Syafi'i, pergi umroh tetap saya mah Syafi'i, nggak mau pakai Hanifah. Saya mah Syafi'i, nggak mau pakai Malik. Ketika tawaf, pusing. Kira-kira selesai gak sehari? Belum tentu. Ya, karena kalau kita ngelihat orang Afrika, orang-orang India itu, wah, ya, itu main desak-desak aja ke kita itu.
Ya, ditabraklah, desek ke kita, ya, batal kita, keluar lagi wudu, masuk lagi, belum masuk, belum sampai tawaf, udah batal lagi, balik lagi wudu. Kira-kira susah atau tidak? Susah. Makanya perbedaan dalam fikih, ya, dalam masalah furu, masalah cabang adalah ini rahmat. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Ya, makanya agama itu mudah, maka jangan dipersulit. Ya, sekarang jadi masalah kan orang yang mempersulit agama. Ya, dia ngelakuin kagak, orang ngelakuin di larang. Nauzubillah min ini jangan sampai. Ya. Maka apa kata Imam Qurtubi, wala tafarraqu fid din. Janganlah kalian bercerai-berai dalam masalah agama, dalam agama. Jangan kalian berpecah belah dalam agama. Kenapa? Kal Yahud wan Nasara. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu terpecah belah. Kata Nabi, iftaraqatil Yahud 71 firqah. Orang-orang Yahudi itu berpecah belah menjadi 71 golongan. Waftaraqatin Nasara 72 firqah. Sedangkan kelompok Nasrani itu berpecah belah menjadi 72 golongan. Ya, maka apa kita umat Islam, wala tafarraqu. Janganlah kalian bercerai-berai. Janganlah kalian berpisah. Mutabi'ina lil ahwa. Kenapa? Gara-gara berpisah tersebut karena ngikutin hawa nafsu. Karena ngikutin hawa nafsu. Kepengen menang sendiri. Ya. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Ya, pengen menang sendiri, kepengen berkuasa. Ya. Dan lain macam sebagainya. Kenapa? Karena hawa nafsu. Karena hawa nafsu. Makanya apa? Sabar. Disuruh sabar, jangan ngikutin hawa nafsu. Karena yang menyebabkan pertikaian, yang menyebabkan bercerai-berai itu hawa. Kata Nabi, innal hawa yu'mi wa yusib. Ya, sungguhnya hawa nafsu itu membuat orang buta, juga membuat orang itu tuli. Ya, karena hawa nafsu dia buta akan kebenaran. Karena hawa nafsu dia tuli, tidak mau mendengar akan kebenaran. Ya. Ini kenapa? Karena hawa nafsu. Makanya kata Imam Qurtubi, mutabi'ina lil ahwa. Karena mengikuti hawa nafsu. Ikutin hawa nafsu. Buang hawa nafsu. Ya, dengan banyak apa? Bersabar. Dengan banyak sholat. Dengan banyak sholat malam. Sholat malam, banyakin sholat malam. Ada di sini yang setiap malam bangun. Banyak, alhamdulillah. Ya Bu, sholat malam itu, ya, sholat malam itu fadilahnya selain mengangkat derajat Bu, ya, mempermudah rezeki, memberikan kesehatan, itu ada fadilahnya sholat malam. Menghilangkan penyakit hati. Ya Pak, Bu, menghilangkan penyakit hati. Ya. Sholat malam hilangin penyakit hati. Coba ibu-ibu, bapak-bapak jalanin sholat malam 40 malam, jangan putus. Ya, Ustaz, kalau kita kan ibu-ibu haid, ketika haid bangun, zikir, sholawat ke istighfar. Ya, yang penting apa? Tetap dia berjalan, zikir atau istighfar. Ya, sholat malam bangun, ambil ya, jangan ke kamar mandi, buang air kecil, balik lagi tidur. Jangan. Ya, jangan. Ya, jangan. Ustadz, saya mah kalau mau bangun malam susah. Gampang caranya. Minum yang banyak. Minum yang banyak, dijamin bangun malam. Ngapain? Kehampangan. Ya. Habis buang air kecil ngapain? A'udzubillah min. Ngapain habis buang air kecil?
Wudu, kalau bisa mandi, mandi. Ya, kalau bisa mandi, mandi. Obat. Ini ada penelitian. Ini ada penelitian, mandi di atas jam 12 malam, tapi sebelumnya tidur terlebih dahulu. Ingat, sebelumnya tidur. Ya, sebelumnya tidur. Ya, kalau seandainya umurnya 40, berarti mandinya itu 40 kali. Waduh. Kalau umurnya 70, berarti 70 kali. Ini benar penelitian. Segala macam bentuk penyakit itu akan hilang dengan mandi malam hari menjelang pagi setelah jam 12. Ya, jadi kalau udah jam 12 itu udah hitungannya udah mau pagi. Ya, karena sudah masuk sepertiga malam yang kedua. Ya, tapi syaratnya tidur terlebih dahulu, tidur walaupun 1 jam, walaupun setengah jam, supaya apa? Supaya tidak sakit. Kalau belum tidur dia mandi maka sakit. Ini penelitian, banyak orang-orang yang sembuh ya dari penyakitnya karena mandi di malam hari. Mandi di malam hari setelah tidur setelah jam 12 malam. Kalau bangunnya jam 2, bangun langsung mandi. Hitung umurnya berapa, Bu, kira-kira? Ada yang 50, ada? Ada yang 60? 70 ada? Serius ada? 80 ada? 8? Ada 80 ada? Nggak ada. Nah, itu masih sedikit. 70 2 bulanan. 2 bulan. Mandi, bangun langsung mandi. Ya, mandi. Guyur kepalanya. Ya, guyur kepalanya, mandi sambil kepalanya itu dipoprok kalau kata orang Betawi mah. Prok 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 prok. Ya. Sambil berdoa, ya Allah, ya, sehatkanlah saya, ya, turunkan rahmat kepada saya, mudahkanlah urusan saya, mudahkanlah rezeki saya, buanglah penyakit saya. Dipoprok kepalanya itu, diubun-ubun, dipukul sambil disiram, ya, sambil disiram, ya. Setelah itu ngapain? Wudu. Habis wudu ngapain? Salat. Ya. Emang pertama, kedua, ketiga pasti dingin. Tapi setelahnya akan terasa biasa. Nah, kira-kira mau gak mandi malam? Mau gak mandi malam? Bu, mau mandi malam? Pak, mau mandi malam? Insya Allah. Kalau ditanya, pertanyaannya dibalik. Ibu-ibu, bapak-bapak mau sehat? Diulang, bapak-bapak, ibu-ibu mau sehat, maka harus mandi. Siap mandi malam? Nah, itu insya Allah itu nggak enakin. Mandi malam kalau pengen sembuh. Sok dicoba, pasti sembuh. Pasti sembuh. Ya, nggak akan dingin, nggak akan. Pasti sembuh. Ya. Pengen sembuh kan? Pengen sehat? Pengen. Apalagi yang masih muda. Yang masih muda itu mandi malam. Saya dulu waktu pesantren itu mandinya jam 2. Ya. Saya, Bu, banyak ini cerita nyata. Saya itu ngafal 1 halaman itu 1 bulan. Ya, menghafal 1 halaman itu 1 bulan. Ini bukan cerita bohong, ini cerita saya sendiri. Ngafal 1 halaman itu saya berapa? 1 bulan. Ya, baru bisa menghafal 1 bulan 1 halaman. Ya, tapi apa? Saya coba malam hari bangun. Ya, jam 2 itu sudah pasti bangun, mandi, kepalanya dipoprok. Ya, doanya apa? Allahumma ftah alayya futuhal arifin. Allahumma ftah alayya futuhal arifin. Dipoprok kepala saya itu, dipukul sama saya sambil disiram air. Ya. Apa, ya Allah, bukakanlah kepada saya apa? Futuhal arifin. Ya. Futuhnya para orang-orang yang arif, yang bijaksana, para alim, para ulama. Minta dibuka. Semenjak saya ngelakuin itu menghafal dengan mudah.
menghafal dengan mudah. Sampai pernah ketika saya di Timur Tengah, ya, itu menghafal satu lembar hanya butuh waktu 10 menit. Ya, hanya butuh waktu 10 menit. Ya, itu keajaiban malam hari. Keajaiban pada malam hari. Makanya yang pengen naik derajat, ya, yang pengen naik derajat, pengen sehat, pengen murah rezeki, pengen kabul hajat, bangun malam. Bangun malam. Makanya kata Nabi apa? Afdolus sholah ba'dal fariḍah sholatul lail, kata Nabi. Sholat yang paling utama, yang mulia setelah sholat 5 waktu apa? Sholatul lail, yaitu sholat pada malam hari. Bangun malam hari, sholat wudu, habis sholat wudu sholat apa? Sholat tobat, habis sholat tobat sholat apa? Sholat hajat, habis sholat hajat sholat apa? Tahajud, habis tahajud apa? Witir, tutup 1 rakaat. Terserah zikirnya mau apa, terserah. Enggak zikir juga enggak apa-apa. Ya, enggak zikir juga tidak apa-apa, sholat. Ya, insya Allah semua hajat kita Allah kabul. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Apalagi terutama apa? Penyakit hati. Ini penyakit hati yang paling bahaya. Ya, makanya kalau seandainya kita ingin menegakkan ukhuwah Islamiyah, menegakkan tali persaudaraan, itu tidak lengkap jika tidak dibarengi dengan yang namanya sholat malam. Ya, gak bisa. Beda Bu, Pak, orang yang sering sholat malam, gak usah orang yang sering sholat dengan yang tidak sholat, itu akan beda. Kenapa? Karena orang yang menjaga sholatnya, akhlaknya akan bagus. Ya, akhlaknya akan bagus. Juga beda orang yang biasa sholat malam dengan yang tidak sholat malam, wajahnya lebih bercahaya orang yang sholat malam. Ya, wajahnya lebih bercahaya orang yang sholat malam. Ya, maka kalau kita ingin meneguhkan, ingin tali persaudaraan kita lebih kuat lagi, ya, dalam agama, perbanyak sholat malam. Siap sholat malam? Siap? Siap, harus siap. Ya. Maka apa? Kalau seandainya tahun kemarin kita sama sekali nggak bangun malam, mulailah hijrah pada tahun baru ini untuk sholat malam. Ustaz, saya belum bisa. Bisanya baru 1 minggu 1 kali. Lakuin. Ustaz, saya kalau bangun malam paginya kerja, ngantuk. Ya. Paginya ngantuk, dilawan hawa nafsu. Ingat, tubuh kita itu cukup tidur menurut dokter itu 6 jam dalam 1 hari. Cukup berapa? 6 jam. Kalau dihitung, tidur jam berapa Bu? Jam 9 malam. Pak, tidur jam berapa? Subuh. Ya, bangun jam berapa bangun? Jam 4, 10, 11, 12, 1, 2, 3, udah lebih 1 jam. Pagi tidur lagi gak? Siang tidur? Wajar kalau seandainya pada darah tinggi, pada kolesterol, karena tidur siang. Ya. Habis asar tidur? Tidak. Ya, kalau yang suka marah-marah biasanya tidur habis asar itu. Ya, maka apa cukup kata dokter itu 6 jam. Ya, tidur 6 jam. Tubuh kita sudah cukup. Ya, bahkan para ulama ada yang tidur hanya 5 menit 1 hari. Ya, hanya setengah jam, hanya 1 jam tidurnya. Ya, makanya ada doa dari para ulama. Ketika kita tidur sedikit tapi bangun itu pengen sehat, pengen seger, nggak ada kendala. Ada doanya, mau doanya? Mau atau tidak? Serius. Tapi janji bangun malam. Janji bangun malam, janji? Janji atau tidak?
Insya Allah. Apa doanya? Ya Allah, saya niat tidur agar ketika bangun tubuh saya semakin kuat untuk ibadah kepadamu. Hafal atau tidak? Hafal? Saya ulang, ya Allah, saya niat tidur ya, agar ketika bangun tubuh saya semakin kuat beribadah kepadamu. Niatin seperti itu ketika tidur. Maka apa? Tidur sebentar, kualitas seperti tidur yang lama. Sama makan juga gitu. Kan kalau kita kan makan kalau belum 2 piring belum berhenti. Benar atau tidak? Ya, apalagi kalau datang ke pesta pernikahan atau acara, kalau belum nyobain satu persatu, berhenti atau tidak? Berhenti atau tidak? Tidak. Kenapa? Rugi gua. Berhenti atau tidak? Tidak. Kenapa? Kan ada yang gitu. Ya, cukup makan sedikit. Niat apa? Ya Allah, saya niat makan agar apa, setelah makan ini saya punya tenaga yang lebih untuk beribadah kepadamu. Makan sedikit seperti makan banyak. Makanya kata Nabi, bihasbi ibni Adam luqaimatun yuqimna sulbah, kata Nabi. Cukup bagi anak cucu Adam itu apa? Luqaimat. Luqaimat itu kurang dari 10 suap. Yuqimna sulbah, untuk apa? Menguatkan tubuhnya, menguatkan dirinya, menguatkan jasadnya. Ya, cukup 9 suap lah. Faja'ala batnahu salasan lil akal, wa salasan lisyarab, wa salasan lin nafas, kata Nabi. Maka jadikan perutnya itu 3 bagian. Sepertiga untuk nasi, sepertiga air, sepertiga nafas. Makanya wajar kalau seandainya makannya sudah penuh, minumnya penuh, sesak atau tidak? Ngap atau tidak? Ngap. Ya, Nabi udah nyuruh apa? Dibagi 3, sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga nafas. Ya, sudah cukup 9 suapan, sudah cukup untuk memberikan kekuatan pada diri kita. Ya, 9 mampu 9 suap. Lebih baik katanya. Lebih baik 9 suap. Ya, cukup 9 suap sudah bisa menguatkan tubuh kita. Ya, udah nguatin tubuh kita 9 suap itu. Ustaz, tapi saya mah biasa makan 2 piring. Ya, 2 piring juga masih kurang gitu. Belum juga dengan buahnya. Ya, so gak apa-apa, kurangin sedikit-sedikit. Ya, kurangin sedikit. Makanya jangan salah kalau seandainya zaman sekarang banyak penyakitnya dibandingkan orang zaman dahulu. Orang zaman dahulu sehat-sehat. Kenapa? Makannya dijaga. Makannya dijaga. Pola tidurnya dijaga. Ya, dijaga. Kalau sudah masuk zuhur nggak akan tidur. Kapan tidurnya? Sebelum zuhur setengah jam, 15 menit. Tidurnya seperti itu. Masuk asar nggak tidur lagi. Kenapa? Karena apa? Orang yang tidur setelah asar itu apa? Yurithul junun. Ya, jelas. Kata Imam Taqiyuddin Al-Hisni dalam kitab Kifayatul Akhyar, beliau menyebutkan an-naumu ba'dal asr yurithul junun. Tidur setelah asar itu mewariskan kegilaan. Mewariskan kegilaan. Makanya orang yang tidur asar biasanya linglung. Benar atau tidak? Ya, biasanya yang ketawa ini sering tidur asar biasanya. Ya, linglung dia itu. Ya, bingung kapannya, bingung lagi di mana, pikirannya kemana. Itu linglung. Kenapa? Karena tidur habis asar. Ulama sudah menyebutkan yang tidur habis asar itu mewariskan kegilaan. Ya, maka apa kalau mau tidur sebelum zuhur? Ya Bu, ya Pak, mau tidur sebelum zuhur. Kalau habis zuhur habis zuhur aktivitas, ngapain? Jangan tidur. Kenapa? Karena waktu zuhur itu darah sedang panas-panasnya, sedang naik darah.
Ya, maka kalau orang yang punya darah tinggi, yang punya kolesterol, kalau dia terus tidur habis zuhur, lama kelamaan bisa stroke. Ya, bisa stroke. Maka apa, hati-hati tidur setelah zuhur dengan tidur setelah asar. Kalau mau tidur pagi, ya sebelum zuhur, ya qailulah disebutnya, tidur sebentar sebelum zuhur tidur. Ya, itu akan apa? Menambah kesehatan kita. Maka apa? Tadi kan sudah kita bilang hijrah, berpindah. Yang tahun kemarin tidurnya setelah zuhur, pindah sebelum zuhur. Yang tidurnya setelah asar, pindah sebelum zuhur. Ya, jangan tidur setelah asar, jangan tidur setelah zuhur. Siap? Siap? Ini yang disebut dengan hijrah. Kita hijrahnya itu mudah. Hijrah kita itu mudah. Yang sulit hijrahnya siapa? Rasul. Hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW itu sangat sulit sekali. Ya, sangat sulit sekali. Kenapa? Kalau seandainya bapak-bapak, ibu-ibu pada zaman tersebut ada di antara orang-orang yang hidup di pinggir-pinggir Nabi, kira-kira siap gak ninggalin rumah? Bu, siap gak ninggalin rumah? Bu, Araya, siap gak ninggalin rumah? Ditinggalin, udah rumah ditinggalin. Aku tinggal di mana? Itulah orang-orang yang ikut hijrah dengan Nabi, itu pahalanya besar sekali. Nah, kan kalau seandainya ibu-ibu ada di zaman Nabi, kira-kira kalau Nabi ajak hijrah siap atau tidak ninggalin rumah? Oh, tadi enggak, katanya yang benar. Nah, emang ibu-ibu tuh suka bimbang ya Pak? Ya Pak? Ya, suka bimbang ibu-ibu. Makanya kalau seandainya sudah ngizinin nikah lagi sebelum berubah pikiran. Hijrahnya Nabi itu berat. Ya, yang punya hewan ternak ditinggalin. Ya, yang punya hewan ternak ditinggalin. Unta itu hewan yang sangat dibangga-banggakan oleh orang Arab. Ya, kenapa? Karena nilainya yang sangat tinggi juga mahal. Ya, unta itu. Mereka punya unta ditinggalin, punya kambing ditinggalin, punya rumah ditinggalin. Kemana? Ikut hijrah bersama Nabi. Dari mana? Dari kota Mekah menuju Madinah. Bayangin jalan malam-malam. Ya, Mekah ke Madinah itu berapa hari perjalanan? Berapa hari perjalanan? 3 hari lebih. Kita kalau dari Mekah, kita dari Madinah, biasanya kan yang umroh Madinah dulu kebanyakan. Dari Madinah perjalanan menuju Mekah kira-kira lama atau tidak? Berapa jam Pak? 6 jam sok. Pakai bus 6 jam, jalan kosong, ngebut 6 jam. Gimana kalau jalan kaki, belum panas, gersang? Ya, ninggalin kekayaan, ninggalin semuanya yang orang-orang yang mereka cintai, ditinggalin semua. Kemana? Menuju Madinah. Mereka nggak berpikir lagi di Madinah mau tinggal di mana, punya rumah atau tidak, punya keluarga atau tidak, nggak berpikir. Tapi mereka apa? Percaya, mengikuti ajaran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Makanya disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari, ada seorang pelacur perempuan. Ya, ada seorang pelacur perempuan. Ya, dia itu ikut hijrah bersama baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ikut hijrah. Di tengah perjalanan melihat seekor anjing yang sedang haus. Ya, ditolong, copot sepatunya, dikasih minum anjing tersebut. Datang malaikat Jibril kepada Nabi ngasih wahyu apa? Dakhalatil jannah. Si perempuan tersebut masuk ke dalam surga. Kenapa?
Sebenarnya bukan karena menolong anjing tersebut. Kenapa? Karena hijrahnya dia bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai melakukan hal seperti itu. Bahkan ada cerita lucu. Ya, ada cerita lucu ketika kaum yang hijrah disebut kaum apa? Muhajirin. Ya, kaum Madinah disebut dengan apa? Kaum Ansor. Maka ketika kaum Muhajirin sampai kepada Madinah, datang berceritalah kepada kaum Ansor. Ya, saya meninggalkan rumah saya meninggalkan harta saya meninggalkan ini, saya meninggalkan ini. Ada salah satu mereka mengatakan apa? Saya apa? Meninggalkan istri saya. Ya, saya nggak punya istri lagi di Madinah, nggak punya istri lagi. Ya, bilang seperti ini kaum Muhajirin salah satunya. Apa kata kaum Ansor? Ada salah seorang kaum Ansor yang memiliki istri 3. Ya, apa kata kaum Ansor? Dipanggil istrinya 3-tiganya, silahkan kamu mau pilih yang mana, istri saya akan saya ceraikan. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena kata Nabi, man kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang niat hijrahnya karena Allah, karena Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Wa man kanat hijratuhu lidunya, sedangkan yang niat hijrahnya ingin dunia. Ya, ingin yusibuha, ingin mendapatkan dunia. Awim ro'atin yankihuha, atau ingin menikahi perempuan, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrahnya itu sesuai dengan yang dia niatkan. Yang niatnya pengen nikah dengan kaum Ansor, datang ke sana, Allah kabulkan nikah. Yang niatnya pengen kekayaan, Allah kasih kekayaan. Ya, maka niat hijrahnya itu sesuai dengan yang dia niatkan. Maka apa? Ketika datang seperti ini, kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, niat hijrahnya ke depan karena Allah atau bukan? Karena Allah atau bukan? Bangun malam pengen cari ridho Allah apa pengen cari kaya? Puasa pengen cari sehat apa pengen cari ridho Allah? Semua kita lakukan semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai apa? Saya mau sholat duha. Ya, habis sholat duha baca waqiah supaya apa? Banyak uang. Salah. Ya, supaya banyak uang. Salah. Saya zikir ini supaya banyak uang. Salah. Niatnya apa? Cari ridho. Kalau Allah sudah ridho sama kita, semua yang kita inginkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan salah, Ustaz, saya itu udah duha, tapi kok hidupan saya gini-gini aja. Tanya, kira-kira niat duhanya pengen ngapain? Bu, ada di sini yang niat duhanya pengen rezekinya banyak? Ada. Maka apa? Hijrah sekarang tinggalin. Niatnya apa? Ingin mencari. Bangun malam niatnya apa? Cari ridho Allah. Jangan cari-cari yang lain. Niatin mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau Allah sudah ridho, yang kita mau Allah kasih. Mudah, sangat mudah. Seperti kita membalikan telapak tangan. Mudah sekali. Pengen sehat, tadi kata Ustadz kalau pengen sehat bangun malam mandi, ya habis itu sholat. Ya pengen ngilangin penyakit hati, bangun malam sholat. Ya jangan niatnya apa? Mencari ridho. Ada lagi orang yang punya asam lambung. Ada asam lambung di sini? Banyak punya asam lambung. Ya disaranin obatnya itu apa? Puasa. Ya, maka apa? Jangan niat puasa supaya apa? Sembuh asam lambung. Jangan. Ya, niat puasanya ingin mencari ridho Allah, maka otomatis penyakit kita Allah angkat. Ini yang menjadi kesalahan pemahaman kita. Akhirnya apa? Kita puasa jadi sia-sia. Kenapa? Karena tidak mencari ridho Allah. Kita bangun malam sholat jadi sia-sia karena niatnya bukan mencari ridho Allah. Kita sholat duha pengen
kaya. Salah, niatnya pengen mencari ridho Allah. Semua niatin ingin mencari ridho Allah. Kalau sudah niatkan ingin mencari ridho Allah, maka di sini adalah letak keikhlasan kita. Letak keikhlasan. Maka kalau sudah ikhlas, semua amal ibadah kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena satu syaratnya diterima amal ibadah kita, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, ya Pak, ikhlas, harus ikhlas. Disebutkan ada suatu hadis, ya, ini kisah nyata, hadis riwayat Ibnu Hibban. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kata Nabi, ya ini saya satu cerita tentang keikhlasan, setelah itu saya tutup. Ya Rasulullah, ara'aita rajulan waza fi sabilillahi yaltamisul ajra wa zikra. Wahai Rasul, kalau seandainya ada seorang keluar dari rumahnya, dia ingin berperang, ikut berperang fi sabilillah, melawan orang-orang kafir, ya, perang, ya, yaltamisul ajra wa zikra, tapi dia pengennya dua, yang dia harapkan itu dua, tujuan dia dua, apa? Yang pertama pengen dapat pahala, yang kedua pengen dikenang. Tahu Bu dikenang? Pak tahu? Supaya apa? Disebut pahlawan, disebut mati syahid, supaya dipuji. Dua dia niatnya berbarengan. Satu pengen dapat pahala, kedua niatnya pengen dapat pujian. Malahu ya Rasulullah. Ya, kata sahabat ini, apa yang dia peroleh wahai Rasul? Ya, la syai'a lahu, kata Nabi. Dia nggak mendapatkan sedikit pun pahala dari yang dia lakukan. Bingung ini sahabat, kok bisa? Kan bukannya orang yang meninggal di medan peperangan mati syahid langsung dikuburin, darahnya itu apa? Sebagai penghapus dosanya, tidak perlu dikafani sebagai apa? Sebagai tanda nanti ketika dibangkitkan pada hari kiamat orang tersebut syahid. Nggak dapat apa-apa, kata Nabi. Tidak dapat apa-apa. Bingung sahabat tanya lagi, malahu ya Rasul, apa yang dia peroleh? La syai'a lahu, dia nggak memperoleh sedikit pun dari amal baik yang dia lakukan. Bingung lagi, dua kali nanya sekali lagi, malahu ya Rasul, apa yang dia peroleh? Rasul tetap jawabannya sama. La syai'a lahu, dia tidak mendapatkan sedikit pun dari amal baik yang dia lakukan. Bingung ini sahabat, ngong dia. Apa kata Rasul? Ya, kenapa? Karena dia melakukannya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha, kata Rasul, la yaqbalu minal amal. Sungguhnya Allah tidak menerima dari amal baik seseorang illa ma kana khalisan lahu, kecuali dia lakukan ikhlas semata-mata karena Allah. Wa mabtughiya bihi wajhu, dan dia lakukan semata-mata ingin mencari ridho Allah. Ya, maka jangan sampai kita sudah duha, sudah sholat fardu, puasa Ramadan, puasa wajib, kita lakukannya bukan karena mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Maka apa? Dengan momen Muharram ini, momen tahun baru Hijriyah, yaitu hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, maka apa? Kita harus hijrah menuju yang lebih baik lagi. Siap berhijrah? Siap berhijrah? Siap. Harus siap. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan kepada kita, Allah berikan panjang umur kepada kita. Yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah luaskan harta kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah lancarkan urusan kita. Yang punya hutang segera Allah mudahkan untuk bayar hutang, atau orang lain punya hutang kepada kita, Allah sadarkan supaya cepat bayar hutangnya kepada kita. Yang belum umroh, mudah-mudahan tahun ini bisa berangkat umroh. Yang sudah umroh, mudah-mudahan tahun ini juga berangkat umroh. Ala hadhihi niyyat wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau ada jarum yang patah jangan simpan di dalam laci, Bu. Dikemanain jarumnya? Kalau ada jarum yang patah jangan simpan di dalam laci. Dikemanain jarumnya? Dibuang. Kalau ada kata-kata saya yang salah, tolong jangan dilaporkan ke Pak Polisi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.